Untuk kita Kota Baru, karena kan daerahnya perkotaan, untuk daerah perkotaan kita lebih ke tadi peningkatan kasus nanti mungkin untuk DBD, karena terjadinya perubahan pancaroba ke musim hujan. Jadi tempat-tempat perindukan untuk nyamuk akan mulai bertimbulan. Bagaimana Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit berdarah atau diare? Kalau di kesehatan lingkungan, kami secara lingkungan kan biasanya melakukan dengan 3M+ untuk kawan-kawan penyuluhan untuk preventifnya. Kemudian untuk kegiatan pengawasan penyakitnya, kawan-kawan puskesmas akan melakukan pelaporan secara berkala per mingguan. Jadi kalau ada terjadi kasus, mereka akan melaporkan ke pengelola program di bagian P2. Setelah ada itu kita akan melakukan PE, penyelidikan epidemiologi. Jadi misalnya penyakit demam berdarah, dengue-nya ada, kita akan ke lapangan. Kalau nanti ada pilihan apakah kita akan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau nanti kegiatan fogging. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Kalau dari Dinas Kesehatan kita ada lewat puskesmas, kita ada penyuluh program promosi kesehatan. Jadi kawan-kawan di Dinas Kesehatan setelah memasuki masa pancaroba ini biasanya ada kewaspadaan dini. Jadi penyuluhan tentang kebersihan lingkungan tadi dengan fokus utamanya adalah 3M+ sama pembersihan lingkungan. Apa saja program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di masyarakat? Untuk kegiatan peningkatan kualitas air minum dan sanitasi di masyarakat, kita melaksanakan dengan kegiatan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, dengan pilar utama yang pertamanya adalah stop buang air besar sembarangan. Jadi itu untuk kegiatan sanitasi. Kita melakukan kegiatannya dengan cara pemicuan di masyarakat untuk perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan lagi. Kemudian kita melakukan lagi ada implementasi di lapangannya. Jadi ada seperti penyuluhannya, bagaimana masyarakat menggunakan jamban yang baik dan saniter. Sedangkan untuk air minum, selama ini kita sudah melakukan kegiatan surveillance kualitas air minum. Kalau di tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan di 30 sampling per kecamatan. Jadi dari sampling itu akan kita laporkan secara online dengan ke Kementerian Kesehatan. Jadi dari hasilnya nanti akan kelihatan mana air yang aman, mana yang tidak. Misal bagaimana Dinas Kesehatan menangani kasus-kasus penyakit misalkan yang terkait dengan musim hujan kayak penanganan wabah atau kejadian luar biasa gitu misalkan ada tuh. Gitu. Ya. Kalau untuk kejadian kasus penyakit biasanya kita langsung di P2 ya, Om Anton. Di P2 di bidang di sini bukan di bidang saya. Jadi nanti ada dengan Kabid P2-nya bisa lebih lanjut untuk bagaimana penanganannya. Ya. Kalau di kami lebih di pencegahan. Pencegahan. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan di musim hujan? Yang pertama pasti dan tidak pernah bosan-bosannya kami sampaikan bahwa 3M+ itu sangat penting. Usaha fogging, usaha kita melaksanakan itu adalah usaha kedua, karena fogging tidak memutus mata rantai, tapi jentiknya, telurnya bisa dimusnahkan dengan usaha 3M+ itu. Masyarakat melakukan usaha pembersihan lingkungan, mengubur, menutup, dan menguras. Itu lebih efektif dibandingkan kita melakukan dengan foggingisasi. Karena fogging kita akan melakukan efeknya nanti ada bisa resisten karena ada bahan kimia. Tapi kalau kita melakukan kegiatan 3M+ itu akan terus berkelanjutan. Karena kan kalau secara teorinya bahwa titik nyamuk itu 14 hari dari telur sampai dia bisa menjadi dewasa. Kalau kita melakukan pembersihan lingkungan per minggu, maka dia akan putus sendiri. Tidak ada lagi kan nyamuknya dewasa. Kalau kita melakukan pembersihan tadi dari nyamuk, jentik, ya enggak? Iya.